Apalagi gue Fighting pengen brutal brutal ya. lagi. Iya juga ya. Maka betul. Ya ini pertanyaannya apakah Chow-nya juga akan masuk ke dalam di second pick-nya. Karena kan butuh chip, butuh Iya. Matilda, butuh Chow. Tapi kalau Matildanya lepas itu bakal jadi masalah. Fanny-nya lepas masalah juga. Ini second pick untuk RRQ cukup jadi dilematik banget. Ya, apalagi ada Chow yang terlepas juga ya. Ada soalnya mereka masih butuh band yang lain kan. Kemungkinan ya Chip dan juga Chow. Ini bisa masuk ke band list buat RRQ Hoshi. Iya. Nathan di band. Tapi kita udah ngeliat Tuyo Fabian belum sih? Toyo Fabian udah Bentar, kemarin. jangan-jangan malah mereka emang pengen lepasin chipnya. Oh. Membiarkan Widi mengambil Matilda mungkin salah satunya atau band Matildanya. Chipnya di trade. Jadi nanti bakal ada Suyo juga nih yang bakal masuk opsi dari draft kita. Suyo atau chip karena idok chipnya power juga. Tapi resiko gak sih ngelepas Chip ini kayak 100% band rate bukan tanpa alasan selalu ya. Wah ternyata ID-nya yang Terbaca band. ya. Oke, mereka yang band. Wow. Ada Matilda berarti sekarang. Matilda atau Suyo? Ayo, yang mana? Aku Saya kayaknya ya, Heeh. better band Suyo, nanti Suyo. ambilnya Alpha dengan Chusin kalau second pick. Aku Oh. kayaknya lebih tetap band Suyo sih. Kayak Matilda maksudnya bukan satu Iya. problematika yang bener-bener kayak Suyo banget gitu yang bisa ngangkat game sejauh itu Tapi gitu loh. Matildanya Wid. Oke. Ya bener juga sih. Ya betul. Ya. Gimana Ya. ya? Berat ya, tahu trade aja Iya, Matilda gimana Suyo. ya? Band Fovius. Oh, band Fabian ya itu Iya jadi sih, satu kayaknya itu opsi lebih sih. aman sih. Kalau emang mau lepasin Matilda, Jadi ya ya lepasin Suyo. satu juga gitu loh dengan melakukan band terhadap Fulvius. Tapi kali ini Matilda. Suyonya di band Matilda seharusnya. Karena Matilda kalau lepas. enggak ya nanti akan menuju ke Zushin, tapi terlalu riskan menurut aku. Matilda masih hero yang harusnya bakal ada di first pick. Oke, ini jadi dilema sekarang buat tim Liquid ID ya. Mau main Matilda dulu atau ambil piece-nya yang lain. Tapi kalau mereka nggak ambil Matilda, mereka akan berhadapan dengan combo yang bisa dilakukan oleh Hoshi. Antara Matilda dan juga Alpha yang memang masih belum di-ban nih Matilda dua-duanya. Fovius. Fovius. Iya kan Matilda Fovius gitu bisa jadi Yap. combo juga kan. Combo-combo dan EXP juga kan dia kuat. Iya. Gak cuma Fovius ya, siapapun. Betul. Kayak Khalid juga bisa. Oke, Matilda first pick harusnya buat tim Liquid ID, tapi enggak. Ternyata Foviusnya yang Bentar. tadi di game sebelumnya babak belur. Aku lagi mikir kalau seandainya emang bukan Matilda yang diambil, Hah? Matilda Alpha-nya akan ada di RRQ. Yes. Berarti mereka berencana untuk mengambil Angela, Link untuk Liquid. Oke. Atau Angelanya bisa pindah tangan sekarang ke RRQ. Karena dari tadi Angela di ban terus-terus sama RRQ nih. Ya. Karena mungkin mereka juga tahu nggak sih powernya dari Widi yang kuat banget juga. Dan itu dia, Alpha, Matilda. Sehingga kita akan mungkin melihat Link, Angela Angeling. yang akan diadu juga dengan Matilda Alpha untuk memenangkan matchup early game-nya. Angeling. Angeling ya. Menarik sih, Iya melihat itu ya, terbaca. Karena Link Poveus juga itu nyebelin banget loh untuk Yap. early game-nya. Oke, Angela ya. Dan biasanya kalau Angela, wah Faramis. ini. Kalau lebih ke Faramis. Link-nya, kalau Link udah pasti Faramis biasanya. Biasanya, dan juga kalau ngeliat dari Link ya, 2 item lah mungkin. Haskell Berserker, udah bisa ngebuat nanti ya team fight. Oh, Diperkuat. specific band. Ruby dan udah pasti Harit sih. Iya Ini nge-ban hero-hero Iron Shiki. Iya. Jadi nanti mungkin menyisakan Alice. Oh, Tapi karena Oh. udah gak ada Nathan, Alice-nya itu tetap bisa dilawan pakai Cloud juga. Iya. Lumayan beresiko ini sekarang untuk tim Liquid tadi. Memang mereka bisa punya power untuk split push ya. Dan melihat kebiasaan dengan Angela Lee yang dibawakan dengan tim Liquid ID. Mayoritas rubinya memang buat gold lane kan. Ya. Dan kelihatan juga ada di band sekarang. komposisinya jadi udah terbaca juga ya. Betul. Iya, semuanya ini udah terkonsep dan terbaca. Ada di halaman berapa ya kira-kira saya penasaran ya? Iya, kayaknya ini ada di pembuka. Di kata pengantar. Bab 2, bab 2. Enggak. Latar belakang permasalahan. Saya yang salah udah nggak apa-apa. Latar belakangnya itu. Tapi iritel itu dia. Itu yang sebenarnya tadi audiens ini juga ya, topik voting ya. Yap. Band hero-hero power ini memang udah dilakukan. Hero comfort ya. Iritelnya, Nathannya juga, terutama yang menyala Abang Da kan dari Skylarnya juga kan. Betul. Tapi kalau ngomongin Skylar ya, dengan Iya. draft seperti Matilda dan juga Faramis, dia masih punya Bruno, jadi terlalu banyak Iya, benar. gitu loh. Ini Harit masih Cloud ada juga. loh. Ya, Cloud masih ada, Bruno masih ada, Clean. Jangan lupakan Clean yang bisa Bahkan- burst langsung. Kalau biasanya ketemu sama Assassin kan Moskov. Oh iya. Bisa main 4-1 jadinya ya. Jangka panjang jadinya. Apalagi ini hero-heronya hero-hero yang bisa dibilang poking damage juga nih. Iya. Faramis, Matilda. Valentina kan? Oh, Aurora. Oke. Iya, Haskill. Lagian kayaknya Haskill akan lebih suka melawan dengan Yves deh.
Sekalian ya. Iya, walaupun ada Matilda ya. Tapi Matilda bisa mengambil 1 orang, bukan 2 orang. Berarti sejauh ini yang megang Yves menang ya? Betul. Iya kan? Game 3 juga tadi kan Yves pindah ke Rins kan? Iya. Menang. Oke. Oke, tapi pilihan sekarang nih, mau ke gold lane dulu atau buka EXP-nya sekarang? Atau RRQ, Hoshi, Barat, itu ada. Barat. Kemarin Ben ya. Cloud juga bisa. Yap. Buat lane jauh, gitu tadi kita tahu bagaimana blazing duet dari Skylar. Cara gameplaynya juga. Kadang Ya, memang secara perfect komposisi juga bagus sih. ya emang Nah. untuk Cloud. Barat, tapi Cloud dulu deh. Yang di BN tadi udah sempat ngerepotin juga untuk Cloud-nya. Yep. Mungkin Barat sih buat sekarang, oke Barat Barat. atau high loss? Ambil high loss-nya. Highlights bisa buat tim milik kita ini. Halo. Barat. Aku lebih suka Barat sih lagi-lagi. Iya, Karena Barat. Barat Dairan udah pernah ditunjukkan juga dan sangat-sangat perform banget. Heeh. Bahkan untuk ngomongin laning juga dia oke-oke juga lawan Povius. Oke. Gold lane dan juga harusnya kalau Angela kemungkinan bakal ada di Rome ya. Harusnya ya, Oke. mostly kita ngelihat Angela untuk tim Liquid ID itu ada di Widi. Widih, Hah? oke. Tapi kalau misalkan emang mau ngambil ke arah mid lagi masih ada Yves. Kalau emang mau dilempar nih, gold lane-nya juga bisa ke Alice. Ya, tapi kalau kayaknya Yves ada Matilda ya, susah ya udah. Iya. Ya, lumayan ketutup lah kalau buat Yves-nya. Harit lagi. Harit. Ya, Harit. Magic Iron ya, harus City. magic ya. Romer gak sih? Ini kayaknya magicnya udah cukup soalnya. Ya, Magicnya emang udah cukup sebenarnya. Atau Widi jadi Badan. roamer gak ada masalah, tapi kalau memang masih mau Magic, Lilia. sebenarnya mereka masih punya Luoi juga di sini. Luoi untuk memperkuat tim fight 4-nya, tapi ternyata mereka menuju ke Hylos yang highlight. keluar. Oke, itu dia. Angela. Romer Hylos. Ya, sekarang akan bermain sebagai Angela. Satu pilihan terakhir ya buat Dan- RRQ Hoshi. Ya, dan pada akhirnya dari tim Liquid tadi mereka punya mobilitas yang hilang tadi. Yep. Untuk menggantikan Chow secara mobilitas ya mereka punya Glorious pathway dari Hylos. Entah kenapa aku memilih Bruno di sini. Bruno bakal powerful banget melawan Harit di early game. Dan dia Yep. juga agak sedikit sulit untuk di-gank ketika nantinya dia udah punya Hasclaw. Itu Tadi dia. ya. Karena memang Bruno ya berhadapan dengan Link dan juga Angela, damage-nya masih akan berasa. Yep. Dan ini dia masih dengan match point untuk tim Liquid ID maupun RRQ. Bisa membalikan keadaan mereka Soom Wawa. RRQ. Awal, Tim Liquid ID. Profesor KB. Game 5 RRQ berarti. Game 5 untuk Alpha RRQ. Matilda. Oke, Berlasti. Ini dia waktunya pembuktian untuk tim Liquid ID dan juga RRQ Hoshi. Bersama caster kita, Lim Gojol dan juga Pak Pulung. Yap, terima kasih. Para panelis katanya game kelima Lim, gimana nih? Wah, sekalian aja kali ya. Biar semakin pecah lagi dari Eldorado. Tapi tentunya draft kuat juga dimunculkan nih. Dari Liquid, dia punya charge. Oke. Untuk tim Liquid mereka sudah memberikan atau mengeluarkan bagaimana draft terbaik yang mereka punya. Jadi sesaat lagi pembuktian di game yang keempat. Entah akan berakhir 3-1 atau 2-2 terlebih dahulu. Jadi sekali lagi Eldorado, mana suaranya? Let's go. Land of Down. Match point ya masih untuk tim Liquid juga. Dan Link. Pavian. Kita tahu Linknya lah. Sudah tidak diragukan lagi. Dan Hylos. Ini menjadi salah satu hero kunci juga. Untuk Liquid. Entah itu di tangan Aran. Entah itu di tangan Widhi. Dan kombinasi Angela. Dan juga Link. Berbahaya. Yep. Yeskiel. What? Di area mid langsung terikat juga dengan papan on the string. Rins ya. Satu terakhir harus ada flicker yang dikeluarkan di sini. Tapi ternyata first blood. What? Oleh Yeskiel. Apa yang terjadi tadi? Dia maju jauh banget. Gue pikir tadi ada mau ganking juga, tapi ternyata gak ada siapapun yang di dekatnya dan first blood berhasil didapatkan oleh tim Liquid. Pastinya ini bisa nge-boosting lagi nih gold dari Yehaskiel. Yep. Sementara dari Pavian udah level 3 masih melakukan farmingan di tempat yang lain. Aran dengan Ulpeusnya dihajar terus. Basic Command Emblem juga untuk Dairan. Aman nih, dari Regennya cukup oke, mananya pun gak bakal cepet habis. Sementara posisi Aran udah pasti pakai tank dasarnya biar dia kuat untuk nahan badan di depan. Oke. Yeskiel dan juga Widhi ada di area tengah. Coba lihat Widhi-nya tertinggal. Revitalize langsung dibuka. Tapi Rins mau tidak mau flicker dikeluarkan dengan papan on the string tadi yang udah ada di dalam tubuhnya. Langsung tujuin, dia nahan tadi dari Spiro Valva-nya. Dia nggak mau langsung ngebuka karena tahu nih ada Revitalize. Belum lagi nanti ada Angela dari heal-nya. Makin kenceng lagi dan wah damage-nya sakit banget. Masih awal udah kayak gitu damage dari Iron Shiki ataupun dari Skylar. Sama sakit. Sementara Lord akan muncul dan dia Weh, ada 3 melawan 3 di area mid. Aran harus mundur. Sementara smart missile kah ataupun missile export tadi dikeluarkan.
guna untuk bisa menarik ke arah satu player dan Widinya sendirian di area dari Turtle Dairon. Siap untuk bisa menelan, namun di tempat yang lain Idoknya mendapatkan gangguan. Bisa lagi dikeluarkan kembali, tapi masih ada satu Detonas Welcome yang begitu indah kemampuan. Tidak akan bisa melakukan retribution, tapi sekarang Risha malah berhasil langsung dihilangkan dan arahnya menjadi satu korban pula. Tapi Dairon yang tempat berbeda, Dairon yang sebenarnya masih melakukan sebuah pergerakan. Fabiannya di fight zone, Dairon hampir saja menghilangkan Fabian. Hampir. Iron Cheeky solo kill ke Skylar. What? Di bagian bawah tadi. Tapi ya, Turtle masih bisa didapatkan juga. Nice Detonas Welcome. Terlihat tadi dari Dairon. Perfect timing juga, dia potong lompatan tembok loh. Dari Fabian dan membuat akhirnya Turtle diamankan oleh RRQ. Dia charge dari Detonas Welcome, ada flicker tadi. Ketelan langsung Lim. Cepet banget animasinya. Pas banget lompat masalahnya loh. Kalau seandainya tadi udah masuk mungkin ada cerita yang berbeda. Tempest of Blade ke Idok. Ini akan di screening terus. Oke, 4-1. Perbedaan dari point kill. Widinya ditarik. Ada Sutsujin di belakang. Akankah mau diajar? Tidak ternyata. Masih aman ya. Oke, balik lagi ke arah gold lane nih. Skylar yang udah tumbang satu kali. Mungkin udah perlu bantuan juga. Tapi kalau misalkan sampai Idok turun, mungkin agresivitas dari Sutsujin bakal turun juga. Mau nggak mau nih, Idok tetap harus nge-screening biar nggak ada high loss yang ganking. Yep. Dan di bagian bawah, Iron juga dalam keadaan yang sangat unggul ya setelah berhasil tadi mendapatkan 1 point kill. Walaupun dari keseluruhan juga mereka gagal untuk bisa mendapatkan turtle. Di tempat yang lain Widinya sendirian, ada Circling Eagle menabrak ke arah dari Iron Cheeky, berhasil langsung dikeroyok. Dan Ravenless yang udah langsung dibuka, Widinya masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut tapi tidak bisa. Satu yang terakhirnya dan Widi benar-benar dikeroyok habis-habisan. Namun di bagian tengah cairannya masih berusaha untuk bisa mempertahankan stack yang dia milikin. Wah, tapi gerakan cepat dari Fabian, dia langsung ambil ke arah jungle-nya kah? Gak mau sampai adanya kerugian. Yap, ada Cyclone Eye. Fabian selamat sejauh ini. Missile Ice dikeluarkan dan di bawah platingan bisa didapatkan oleh Skylar. Wah, kenyang sih. Tapi ya Turtle akan muncul segera. Ntar lagi ini akan ada team fight lagi yang terjadi karena Widi dia sudah buka visionnya. Widi sudah kembali di dalam pertempuran. Skylar level 6 platingan sudah kenyang. Namun sekarang pertempurannya akan kembali terpecah. Ada Iron Cheeky di bagian belakang dengan satu zaman udah langsung dibuka tapi coba lihat Fabian yang langsung masuk ke area belakang bisa mengalahkan ataupun melakukan sebuah damage sampai begitu mengerikan, tapi Dairon yang menjadi satu target untuk benar Skylar-nya. Flicker ke tempatnya berbeda, Skylar-nya pun masih berhasil selamat tapi Aran menjadi korban pula bersama dengan Dairon. Ya lagi-lagi pertukaran dari XP lane, tapi ya Turtle tetap diamankan oleh RRQ. Setup yang begitu manis, lagi-lagi Dairon, lagi-lagi Detonas Welcome yang bisa menjadi mimpi buruk untuk Fabian. Itu bagus banget loh, lagi dan lagi digagalkan loh, 2 kali. Iya. Starlium udah jadi. Di item pertama Iron Cheeky sudah bisa berdansa sekarang dengan Chrono Dash-nya. Tapi damage dari Skylar juga ini nggak main-main. Terlihat tadi dari juggling bola yang sangat baik. Asclaw sudah di tangan, recovery XP yang cepat. Ini bisa ngadu damage sebetulnya sama Iron Cheeky mungkin nanti. Dan untuk jungle, dan video war dari Sutsujin. Yap, ada gangguan dari Sutsujin sekarang tapi masih berhasil diamankan. Purple buff masih berhasil diambil oleh Sutsujin. Namun sekarang Fabian dengan Tempest of Blade udah langsung dikeluarkan dan Widinya masih berhasil untuk bisa ngebadanin rekan-rekannya. Ya, tapi masih terlihat kekurangan damage ya dari Liquid. Mereka belum bisa membalikan keadaannya. Bahkan lihat Sutsujin, dia gak berhenti, dia masuk lagi ke jungle Liquid. Wah, Sutsujin makanin semua. Sutsujin akan pet sendirian. 3-0. Skor yang bagus banget nih untuk apa di awal. Oke, itu dia. Widinya mau kemana? Dan sekarang Iron Cheeky hadir guna untuk bisa memberikan backupan. Selama ada Matilda, agresivitas dari Sutsujin akan selalu terlihat juga. Dairon udah mulai motong nih. Ada gerakan mungkin akan dilakukan nanti oleh RRQ. Mungkin karena mid dipaksakan dulu, udah gak ada gold kill turretnya. Bisa jadi nanti mereka tukar objektif. Mungkin Turtle sama turret. Cukup mereda lagi tempo permainan dan Fabian diberikan satu laning guna untuk bisa menambah lagi. Nge-boosting lagi. Tapi Widi dihajar. Masih selamat dan Skylar selamat dengan adanya satu. Dan wave yang dikeluarkan dan sekarang Detonas Welcome dari Dairon. Menelan ke arah dari Aran tapi untungnya Aran pun masih bersama pergi ke tempat yang berbeda. Tapi Aran dikejar tapi bisa oleh Sutsujin. Wow, ini tempo yang gak turun RRQ. Mereka selalu bisa mendominasi dari mid game dan midnya dibongkar. Vision dari Liquid semakin kecil. Kembali lagi, RRQ meningkatkan bagaimana permainan yang mereka punya. Satu tertarik di atas dihancurkan, tapi Fabian harus pergi lagi dari area itu. Ya, perfect Turtle.
kembali muncul dan Purple Buff bakal jadi santapan sepertinya. Ini dia Purple Buff akan mereka ajar kembali di mana ada pergerakan dari arah menjadi orang terdepan tapi masih berhasil diamankan oleh Fabian. Coba lihat, ada satu lagi spill apa yang udah langsung dikeluarkan karena Widinya tidak kuat menerima begitu banyak damage yang sudah diberikan. Terlalu sustain Matilda dan juga Faramis. Bukan hal yang mudah juga bagi teman-teman Liquid untuk hadapi mereka. Mungkin Link Angela bisa jadi solusi untuk agresivitas tapi gak bisa untuk continuous team fight. Masih berhasil diambil seperti orange buff yang diambil oleh Fabian. Sacred Fury, Skylar sudah jadi. 2 item nih. Ini poros utama sebenarnya dari Bruno juga. Dengan damage yang gak kira-kira pastinya. Gede banget udah damage-nya. Stack terjaga, level juga mumpuni. Sementara Iron Shiki juga tertinggal sekarang. Makanya ini stacksnya masih 10. Yap. Pathway. Masih ada satu glorious pathway tapi untuk Widi. Tertangkap basah Widi. Ada satu pergerakan dari sepertinya yang sudah dilakukan dan Widi. Lejap seketika Iron Shiki tidak kuat menerima damage-nya. Ya, bahkan dari bantuan Heartguard pun tadi masih gak bisa juga. Berhasil tergocek dan sekarang Sutsujin sendirian tapi masih ada Idok yang siap untuk bisa memanggil dengan satu guiding wind yang dimiliki tapi ternyata Sutsujin masih ingin lebih. Ya, mereka coba beli waktu untuk Fabian di bagian atas tapi terlalu mahal. 2 inner turret berhasil di-secure, 3.000 gold, hampir 4.000 gold masuk ke kantong RRQ. Cepat banget tempo permainan yang diberikan oleh RRQ sih. Mereka siap untuk bisa menyamakan kedudukan atau membalikkan keadaan sampai dengan akhir. Masih butuh waktu untuk tim Liquid ID. Seandainya mereka sudah ada di power spike-nya, mungkin ada cerita yang berbeda. Masalahnya RRQ gak akan memberikan momen tersebut. Pressure yang diberikan dengan Bruno Skylar yang udah jadi 2 item, ini gak bakal berhenti. Mereka punya Matilda, mereka punya Faramis untuk tim fight jangka panjang. Mereka ready. Yep. Di bagian bawah turretnya benar-benar terjaga. Namun sekarang ada pergerakan dari Fabian guna untuk bisa menumbangkan lagi karena satu objektif. Membuat mereka bisa meredam sedikit apapun yang sudah dilakukan oleh pemain RRQ. Dan sekarang Lordnya benar-benar dikuasain. Ini bakal dikasih dulu sih untuk Lord yang pertama. Gak ada poin dari Liquid juga untuk melakukan kontes. Dan Lord jatuh secara free untuk RRQ. Tapi Fabiannya free loh. Fabian juga free untuk bisa mendorong ke arah satu inner turret. Berarti inner turret atas, inner turret bawah sudah roboh. Wah, Great Dragon Spear udah jadi dari Skylar. Tapi ini ya kompensasi yang mahal untuk tim Liquid juga. Mereka dapetin banyaknya turret dan Fabian dapetin semua gold itu sendiri. Artinya ya dia lumayan fair. Fabian sejauh ini juga ya belum ada point dead masuk ke dalam tubuhnya. 3 assist, tapi Lord sudah bergerak. Fabian dijagain dan juga sekarang ada pergerakan dari Sutsujin. Pede banget, coba lihat dengan spill apa dari panggil lagi yang baik belakang, tapi Widi tidak akan sanggup untuk menerima damage yang begitu banyak. Netherone sudah langsung terlihat, bahkan untuk sekarang Fabian pun sudah mulai hadir. Fabian siap untuk bisa mengatakan damage akan mungkin di mana sekarang Skylarnya langsung dituju, tapi arahnya down, bahkan Skylar pun langsung menghilang. Ada beberapa player tadi kena damage begitu mengerikan, double kill didapat oleh Aroshiki dan tim Liquid ID seperti ingin membalaskan keadaan yang begitu mengerikan, tapi masih ada Rinse yang berusaha untuk bisa kabur bersama dengan rekan-rekannya dan tim Liquid ID berhasil membalaskan keadaan. Masih bisa bertahan Liquid dengan gempuran dari RRQ yang tak kenal henti. Mereka masih bisa defense lagi, beli waktu lagi, mencari farming. Sekarang Sutsujin harus di level 15. 20% saja audience prediction dikuasain oleh RRQ Hoshi. Sudah tempo yang dibangun oleh Fabian. Dia bisa ngambilin banyak sekali gold. Dan wow, Toilet Armor untuk item pertama menahan damage kritikal dari Skylar ini bisa jadi solusi juga. Yap, wajib itu mas sekarang udah. Itu dia masalahnya, bukan hanya Skylar, ada Alpha juga dari Sutsujin yang eksplosif sekali dari damage-nya. Mungkin mengandalkan nantinya ada miss dari Guiding Wind seperti tadi. Dimana dari Skylar-nya itu bisa ada di posisi depan, ngebuang satu buah Guiding Wind, ternyata tetap masih bisa dipunish. Yap. Fabian berhasil mengantarkan satu wave minion kembali, tapi terlihat dari kejauhan ada beberapa player yang memang sudah langsung hadir. Mereka mulai sadar mungkin dari RRQ ini nggak bisa dilepas terus-terusan. Yap. Hey Fabian, ada 1, 2, Boy tapi Spiro apa aja. Begitu baik Tempest of Blade, bahkan sekarang YSKL sudah masuk ke dalam tubuhnya. Masih aman untungnya. Tempest of Blade tadi masih bisa ngebeli waktu, tapi Sword yang begitu mahal. Oke, Sutsujin tidak kena tadi Spear apa-apanya. Namun Aran
harus pergi dengan flicker. Wah, ini dicoba. Best ditaruh. Dicoba sih dengan Angela tadi udah langsung dikeluarkan pula. Iron Shiki mencoba untuk bisa mengatakan damage. Coba lihat Iron Shiki aja. Menerima begitu banyak damage dalam tubuhnya. Tapi setidaknya mereka berhasil untuk bisa mengeluarkan ke arah satu Netherrealm dan juga memancing Favian. Pergi ke tempat yang lain. Favian, akankah wave minion di bagian tengah mau mereka tahan? Atau kalau tidak, ini akan bisa mendobrak masuk. Ya harus tahan dulu defensif lagi. Dari tim Liquid mereka nggak boleh terlalu offense. Harus sadar dengan 5.000 gold yang dipegang oleh RRQ ini bukan sekedar gold yang kecil. Item yang berbeda dan sekarang reset kembali. Favian, dia akan coba pegang landing jauhnya. Yap, tanpa adanya Papa Buff, kehabisan bahan bakar, landing jauh harus dipegang. Dan Lord sekarang menjadi milik dari RRQ tanpa ada gangguan. Free. Gak ada satupun gangguan, gak ada kontes yang dilakukan. Bahkan purple-nya pun gak diambil. Gak ada info tadi dari Favian untuk purple dari RRQ yang sudah spawn kembali. Winter Crown sudah di tangan dari Sukyun. Ya, ini akan lebih berani lagi nih nanti untuk ngebukanya. Dan jangan lupa, damage dari Sukyun ini juga perlu diperhatikan. Karena true damage, defense item apapun tetap akan jebol. Tapi ya kredit untuk Iron Shiki dengan Holy Crystal. Damage yang besar juga tadi, shield yang besar. Ini membuat dia berani banget tadi kontes di depan. Iya, setidaknya dia belum berhasil ya mengusir ataupun nge-trigger dari Netherrealm-nya, Lim. Itu kan yang diharap. Namun sekarang Iron Shiki masih berhasil mundur dengan zaman force yang udah dibuka. Tapi belum ada Netherrealm yang terlihat. Mereka pun sudah siap untuk bisa menabrak masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari tim Liquid di Favian. Dan di bagian belakang langsung masuk ke dalam. Ada Netherrealm yang sudah langsung dibuka. Tapi sampai itu langsung terlihat di mana Favian sekarang ada Angela yang masuk ke dalam tubuhnya. Namun sekarang pemain-pemain dimiliki oleh pemain dari RRQ. Mereka masih sangat kuat. Ada pergerakan dari 5 playernya begitu kokoh, begitu kuat guna untuk bisa mempertahankan dan juga mendobrak masuk ke dalam area dari tim Liquid ID dan Favian. Di tempat yang lain berhasil dihancurkan. Bahkan untuk sekarang harus bilang apanya. Ada Winter Crown dikeluarkan tapi Resha berhasil dihancurkan. Skylarnya sangat-sangat sekarang. Dairatnya maju ke bagian terdepan. Ada Winter Crown dan dikeluarkan. Dan mereka berpaut untuk bisa mendapatkan kemenangan dengan ada satu lagi. Rotar yang dikeluarkan. Namun untuk sekarang Skylar kembali agenda mereka menjabatkan kedudukan. 2-2. Sang Raja bisa menyamakan kedudukan. Mengejar kali ini ketertinggalan. 2 poin di awal dan sekarang 2-2. Akan ada drama yang mungkin terjadi nanti di game yang kelima. Game yang kelima benar-benar dibutuhkan untuk bisa mengetahui siapakah tim pertama yang akan mendapatkan tiket menuju ke M6 World Championship. Wow, tidak semudah itu Liquid. Mungkin itulah yang dikatakan oleh RRQ Hoshi sekarang. Keadaan sama Liquid. Mereka sekarang yang ada di bawah pressure. 2 poin penuh di awal, dikejar dengan 2 poin lagi. Dan apakah overhype? Ini yang berbahaya juga. Seakan menemukan kunci dari RRQ Hoshi. Mereka tampil dengan sangat baik. Semakin mengerikan, semakin membara. Game yang kelima pun sudah hadir. 2-2. Ya, akan ada cerita seperti apa nanti. Dan jujur, apa yang terjadi di final upper kali ini membuat gue yakin M6 nanti bisa dibawa oleh Indonesia. Karena kedua tim yang ada di final upper sangat-sangat kuat. Bahkan ketinggalan 2 poin itu nggak membuat mental dari RRQ kendor. Ya, mereka tetap bisa mengejar dan menyamakan kedudukan sekarang. Tapi setidaknya sekarang kita bisa melihat ya bagaimana durability dan juga cadangan strategi yang dimiliki oleh masing-masing tim. Untuk 2 tim yang sekarang, mereka punya banyak, Lim. Setidaknya mereka punya cadangan lebih. Mereka untuk harus bisa punya, beradu nanti di luar. Mereka harus punya. Karena sekarang 1 tiket yang lagi diperebutkan, ini harga yang mahal. Siapapun lah yang akan menang nanti, yang pasti ada yang menunggu di bawah. Bigetron siap untuk menjemput tiketnya juga. KB tadi berucap 2-2 game yang kelima. Ya wes, kalau begitu sekarang marilah kita dengarkan bagaimana apa yang sudah terjadi di game yang keempat. Jadi our panelis silakan. Wow, RRQ Hoshi menunjukkan kelasnya.
membawa game kita ke dalam game yang kelima. Membalikan ekspektasi lagi dari tim Liquid ID yang tadi udah dapetin 2-0 dibalikin jadi 2-2, Prof. Aku udah bilang kan, game 5. Soalnya yang pertama Matilda Alpha. Oke. Udah akuin aja fighter. Ini sekarang tuh bukan di era Assassin. Skypiercer tuh udah 4%. Udah bukan 6% lagi. Jadi udah pasti bakal dilupakan pelan-pelan. Jadi fighter itu lebih stabil. Matilda Alpha itu solutif banget sih sebenarnya. Untuk di medan apapun ya. Dan juga mungkin dengan strat yang dibawakan dari Arkehoshia. Mereka bermain dengan Dead Ball, bola kematian. Waduh. Dan begitu ada Haskell dan juga Berserker Fury, kita melihat mereka selalu jalan 5 berbarengan. Ya. Itu secara terus-menerus dan bola yang tadinya kecil, tiba-tiba jadi besar juga. Dan kapan timing untuk bisa ada yang satu yang clear lane adalah ketika Fabian show. Kalau tidak lagi split push, Darren bakal dikirim di sana. Hanya untuk clear dan habis itu join lagi, membuat ya Dead Ball-nya semakin besar. Ya, ini kayak Makanya jadi... tadi pas band 5 aku lebih setuju kalau barat sih. Oh, barat. Iya makanya kan. Yang tadi tuh pas aku bilang kayaknya barat saja deh dibandingkan dengan hero-hero lain. Ya, dan emang kelihatan juga sih sebenarnya dari arah team fight-nya, ini mungkin agak lebih condong ke arah Hoshi ya secara power team fight. No show, no win gak sih ini kayaknya? Sejauh ini ya. Sejauh ini. Untuk di match ini ya, karena kayak lumayan banget kuncian nih. Cowoknya yang memang udah dipakai juga dari awal dan akhirnya respect band. Yang dilakukan ini ngebuat sesuatu yang berbeda lagi. Dan terlihat untuk draftnya juga jauh lebih kuat ya untuk di 2 game terakhir dari RRQ. Yap, kita lihat terlebih dahulu untuk MVP kita kali ini. Ujin, Apakah ke arah Ujin lagi? Dengan Iya. kamera yang sudah mengarah ke dirinya. So ini dia untuk MVP dari game keempat. Match point untuk RRQ Hoshi didapatkan oleh Sutsujin. again ya, dengan fighter-fighternya dia lagi nih. Alpha ya yang balik keluar War X, tadi first item, gue swing second item, Brute Force, Radiant. Tapi ya tidak perlu diragukan memang bagaimana kombinasi Alpha Matilda ini selalu menjadi kombinasi yang cukup sulit untuk bisa ditangkal. Nah itu pertanyaannya. Kenapa first pick-nya Popheus? Itu Ya. sih. Ya, dimana kita tahu ya, sebenarnya untuk Popheus ya is oke. Game pertama bagus banget buat arannya. Yes. Tapi ketika kita melihat game yang ketiga tadi, Nah itu dia. Udah nggak works gitu loh. Apalagi Betul. lawannya barat Setuju. match-up-nya. nah itu membuat dia lumayan, ya Aran akhirnya nggak bisa berbuat terlalu banyak juga meskipun dia menggunakan Popheus ya. Yang dibuat sebagai first pick buat tim Liquid ID. Nah, untuk tim fight yang seperti ini kita bisa bilang siapa yang jauh lebih sustain, sebenarnya dia yang lebih kuat juga. Cuman bisa dibilang di early game tadi, tim Liquid ID juga asa mereka adalah ketika ada solo kill yang bisa dibuat dengan RNG. Ini apa ya, ngeliat dari landingnya juga kan Bruno enak banget. Dia tinggal Ya. gebuk-gebuk Nah. menang range juga. Tuh. Kalau kita melihat ya, minimapnya jadi udah gak ada yang bisa sama sekali. Yes. Menit ke-7 lah, tadi bahkan di menit ke-5 pokoknya udah ada Haskell bergerak, udah join aja tim fight. Dan aku merasa kayak yang di deliver atau output damage dari Aaron Shiki itu nggak sebesar di game pertama dan game kedua. Ya. Aku merasa di sini Aaron Shiki terbatas banget gerakannya. Bahkan beberapa kali dia melakukan gerakan-gerakan yang tidak seharusnya dia lakukan. Terlalu ekstrim bahkan kalau boleh aku bilang, karena memang di posisi tersebut kayaknya beresiko banget kalau seandainya Aaron Shiki masih berusaha atau memaksakan kehendak dia untuk melakukan atau deliver damage di tempat, apalagi di depannya Rin. Ya, tapi ini benar-benar dead ball ya. Kayak kita bisa lihat lah. Siapa yang bakal datang dimakan dulu dengan welcome. Terus prolong team fight-nya mereka punya Enter Realm tadi. Terus masih bisa narik ulur juga bersama dengan Matilda. Matilda Faramis ini menjadi kunci utama juga nih untuk prolong team fight yang seperti ini. Ya, permainan Casey ngebuat dari link-nya akhirnya nggak bisa maksimal juga kan. Masalahnya Harriet juga bukan tipikal hero yang punya continuous damage kayak Bruno. Dan akhirnya ya udah dikuasain semuanya oleh RRQ dan wipeout terakhir. Ngebuat akhirnya kita dibawa ke game kelima. Aku lebih setuju kalau tadi adalah combo Alice, Angela, Aku dan tadi sempat Ring. mention Alice kan. Pas Iya, di draft bahkan aku tuh. dari awal bilang kayak ini kayaknya kalau nggak Harit, Lunox, Harit, Ruby, Alice udah cuma 3 pokoknya opsinya. Pas Ruby-nya udah di ban, kayaknya bakal langsung kita minimalisir lagi ya untuk pemilihannya. Tapi Harit kayak dari tadi bener-bener gak works banget sih untuk di draft ketika berhadapan dengan Matilda, apalagi ada Faramisnya. Padahal di awal bagus banget tim kita ini. Angelanya kan first blood tadi. Ya, tapi ya tetap aja Om, karena itu adalah individual ya, individual top. Jadi ya untuk ngomongin soal tim fight besarnya tetap sih untuk Faramis dia punya Netherrealm jangka panjang banget untuk tim fightnya. Ya, secara objektif juga Purple Buff gak banyak ya akhirnya bisa dapetin sama Fabian sendiri. Ini membuktikan memang Arkehoshi punya power invasi yang gede banget di game ini. Dan kelihatan memang kan dari menit ke-5 tadi udah invade aja. Kumpul 5, invade, udah punya Hasto.
sama berselang tadi udah lebih lengkap lagi buat mereka. Dan sangat sustain kalau mau dikontes salah, gak dikontes juga mereka salah tadi buat tim mereka itu. Udah serba salah sih, Iya, udah lagi udah. under juga gimana ya, masalahnya kombonya dipatahin banget Bener. tadi. Ya, dari draft aja udah bener-bener bisa kebaca sih, kayak Ya. imajinasinya akan seperti apa, gambaran tim fight Terbayang. seperti apa, kayak terbayang juga bahwa memang Baratnya pasti bakal tumbang di bawah 5 juga sih. Karena emang gak ada yang bisa menumbangkan dia, apalagi di sini Harit sebagai damage dealer Ya. butuh banget nih untuk item-item seperti Wishing Lantern juga untuk bisa meledakkan bagaimana Dino dengan resistance-nya. Nah ini dia untuk Nishikai by UBS Gold dengan GPM di angka 897 gold per minute. Yang jelas Skylar ada di sana sebagai the carry juga. Ya, farming dan memang bebas banget tadi buat Skylarnya ya. Iya. Meskipun yang terakhir hampir tumbang, tapi sumbangsi dia adalah dengan menumbangkan Favian terlebih dahulu. Bener, dan berarti bolanya Bruno ini bukan volleyball lagi, Apa itu? snowball. Snowball. Berubah Dingin dong, tuh. kadang-kadang dingin. Bener. Bola salju makin gede. Tapi ya bisa kan? dibilang ya untuk game keempat semakin cepat loh untuk Iya. game time-nya. Tapi 12 ya, menit 4 game yang berlangsung, gak ada yang lebih dari 15 menit. Iya sih. Iya, Iya sih. Sekalinya ada yang menang lumayan Kayak dominasi. one sided ya. Ya, Yap. selalu jarang. one sided. menang satu Jarang sisi ya. jarang ada yang bener-bener Berarti sengit. dua-duanya memang ya udah mereka ngincar early snowball. Nah, Kalau mereka nggak dapetin early snowballnya, oke, Lepas semuanya. next game. Next game. Tapi untuk game kelima aku nggak setuju sih Om. Ya. Tapi Ini ya- terlalu mahal sih tiket M6 Om. Iya. Ya jelas, tapi kalau apakah bermain hati-hati juga adalah salah satu solusi buat kedua-duanya? Enggak juga. Karena Iya. menurutku salah satu pasti bakal tetap membawakan hal yang sama kan. Yap, dan Jadi- ngomongin hati-hati terakhir kita hati-hati 40 menit sih.